teman-teman, kali ini kita bakal nge-review Tempo Saatnya Belak-Belakan. Dan kali ini kita bakal membahas 4 judul. Yang pertama yaitu Korupsi Daging Berjanggut. Yang kedua, Korupsi Mega Simulator Kemudi. Yang ketiga, Film Mewah Jenderal di Balik Banjir Jakarta. Yang keempat yaitu Penjara Khusus yang Terbongkar. Nah, langsung saja kita masuk ke yang pertama, yaitu Korupsi Daging Berjanggut. Ini merupakan sebuah kasus mengenai daging impor, di mana kasus ini sebelumnya merupakan korupsi impor daging yang dibongkar Komisi Pemberantasan Korupsi dan diterbitkan dalam sebuah majalah Tempo secara 2 kali. Laporan pertama yaitu pada Maret 2011 terbit dengan laporan main daging pentolan PKS, dan kedua barulah menulis laporan yaitu sekali lagi daging berjanggut. Setelah investigasi sapi yang berlanjut, Yudi Setiawan yang mengungkapkan keterlibatan petinggi PKS dalam sejumlah perkara suap kejadian ini yang awalnya timbul karena salah satu importir mengeluh masalah pengadaan daging. Ia merasa tidak adil karena jatah impor yang ia ajukan hanya sebagian kecil yang dikabulkan, padahal ia telah memenuhi syaratnya. Kemudian kasus ini sampai kepada Redaktur Kompartemen Ekonomi, dan mereka mengira pasti ada cerita besar di sebalik laporan tersebut. Nah, karena kecurigaan kasus tersebut, jadi muncullah laporan pertama yang sama seperti yang saya bilang tadi, yaitu daging pentolan PKS. Karena laporan ini mendatangkan banyak reaksi, salah satunya yaitu PKPU, Pos Keadilan Peduli Umat, di mana mereka menyatakan bahwa Tempo tidak menggunakan data yang valid dan juga jumlah impor yang tidak akurat. Kemudian masalah sampai dengan Dewan Pers pada 18 April 2011, yaitu PKPU menekankan kesepakatan untuk berdamai karena dalam sidang tersebut juga membahas mengenai kode etik, di mana Retno sebagai sumber dari dokumen tersebut ia merasa tidak melanggar aturan kode etik dan tidak ada kesalahan data. Kemudian mereka membuat laporan kedua, yaitu sekali lagi daging berjanggut. Pada laporan kedua ini tidak begitu banyak mendapatkan protes dan berita tersebut senyap sementara. Hingga datang sebuah berita yang menggemparkan, yaitu bahwa KPK menangkap Ahmad Fatan yang menggemparkan dan menimbulkan banyak opini. Yang kedua yaitu Mega Korupsi Simulator Kemudi. Ini merupakan sebuah kasus korupsi yang berawal dari perpecahan. Kasus yang disebabkan oleh perpecahan kongsi ini memulai cerita dari terkuaknya cerita tentang penggarap proyek simulator yang pecah kongsi. Semula pada tahun 2010 proyek digarap oleh. Nah, kasus ini bermula dari Soekojo yang bersua dengan teman namanya yaitu Andri Tedjapranta, yaitu pemilik PT Mega Cipta Nusantara. Andri mengenalkan seseorang Budi Sentoso. Keduanya mengaku sedang mengerjakan proyek simulator kemudi di Korps Lalu Lintas. Andri mengajak Soekojo terlibat menimbulkan desain simulator. Tapi tak lama kemudian perekonomian Andri dan Budi retak. Budi meminta Soekojo menyelesaikan proyek. Namun Soekojo di sini terlibat terlalu jauh. Ketika Badan Pemeriksa Keuangan mengaudit sejumlah proyek tak tertulis, Soekojo wajib menyetor fulus ke petinggi polisi di tengah jalan perkongsian. Budi dan Soekojo pun berantakan. Soekojo lalu menyertai kepada Polri Jenderal T. Imur Pardopo. Ia meminta bantuan agar perselisihannya dengan Budi ditengahi. Namun usaha yang dilakukan Soekojo ini berujung gagal. Dan 5 hari kemudian Soekojo dijebloskan ke dalam penjara. Nah, karena Soekojo marah, ia tidak terima. Kemudian ia meminta sekretarisnya Rurin untuk menyebarkan dokumen antara lain ke kantor Komisi Pemberantasan Korupsi, Kepolisian Nasional, dan aktivis anti korupsi. Yang ketiga yaitu Villa Jenderal di Balik Banjir Jakarta. Karena terjadi banjir besar pada tahun 2007, 1,5 juta penduduk mengungsi dari kerugian ekonomi.
diperkirakan mencapai dengan 10 triliun. Masyarakat pun mengutuk pemerintah yang tak becus mengendalikan dan mengurus 13 sungai pengiringan Bali dari Bogor. Ya, banjir ini disebabkan karena kawasan puncak Bogor sudah tidak hijau lagi sehingga air hujan tidak bisa diserap. Terlindung yang dibabat dan dijadikan perumahan dan villa. Lebih parahnya lagi, villa itu ternyata milik para pejabat, jenderal, dan pengusaha ibu kota. Berdasarkan beberapa informasi yang didapat dari beberapa narasumber, para biong atau calo tanah tersebut membeli tanah milik petani dengan harga murah, atau bisa kita sebut dengan merebut tanah milik negara sebelum menjualnya kepada para pemilik villa dengan harga yang berlipat ganda. Yang terakhir yaitu penjara khusus yang terbongkar. Secuil informasi awal, investigasi berhasil membuka perlakuan khusus terhadap terpidana Artalita Suryani alias Ain di rumah terhadap Pondok Bambu. Informasi bisa terkumpul karena reporter menyamar, kemudian masuk ke penjara dan mengumpulkan datanya satu persatu. Tidak hanya itu, bahkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pernah memergoki Ain, yaitu sedang memperoleh perawatan kecantikan, juga fasilitas khusus untuk terpidana yang lain. Saat itu anak Bunda Alia berdiri tepat di samping penjara khusus perempuan Pondok Bambu, Jakarta Timur. Dari lantai tertinggi rumah sakit, itu dapat terlihat aktivitas di penjara, sebagian dari sisi penjara. Karena rasa penasaran, kemudian Rizka naik ke bangunan yang belum jadi itu, di lantai paling atas rumah sakit pada akhir 2009. Ia punya misi mengintai aktivitas di dalam aula. Informasi awal dikantongi tempat itu menjadi ruang kerja Atalia Suryani alias Ain, pengusaha yang menjalani hukuman 5 tahun penjara dalam kasus suap Jaksa Urip Tri Gunawan. Kemudian informasi berikutnya yaitu dari Arnold Siman yang berpura-pura menjenguk agar bisa naik sampai ke lantai atas. Dan kala itu ia mendapatkan sebuah foto yaitu Ain sedang menggendong seorang bayi. Jadi bagian akhir investigasi jurnalisnya bahwa Ain ia tidak pernah dipenjara, ia tak pernah menempati dan justru menempati aula yang sebenarnya merupakan ruangan serbaguna. Nah, itu dia beberapa pembahasan kita mengenai tempo belakang kali ini, di mana semua masalahnya hampir sama, yaitu permasalahan mengenai korupsi, banjir yang disebabkan karena villa mewah yang dimiliki oleh pejabat-pejabat tinggi, serta tahanan yang diperlakukan secara khusus, dan itu biasanya tidak terlepas dari para petinggi.